Baik, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kita, yang mana kali ini kita akan masuk ke dalam anatomi dan fisiologi pada sistem panca indera. Baik adik-adik, perkenalkan nama saya Putri Inge Rutswantika, atau kalian bisa memanggil saya Ibu Inge. Pada pertemuan-pertemuan kita ke depannya, kita akan mempelajari mengenai panca indera dengan memfokuskan pada area mata dan telinga. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologis panca indera. Sebelumnya adik-adik bisa mengambil literatur dari beberapa buku bacaan di keperawatan medikal seperti Brunner and Studart ataupun buku-buku lainnya. Baik, saya mulai ya. Nah, jika kita berbicara mengenai sistem persepsi sensori, pasti kita akan mengingat mengenai ada 4 organ ya, yang 4 sampai 5 organ yang berperan dalam proses persepsi sensori. Yaitu yang pertama adalah mata, kemudian hidung ya, pengecap kita, kemudian telinga maupun peraba kita yaitu kulit. Nah, dari organ-organ di sini, mereka itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama misalkan mata. Mata merupakan sensori penglihatan. Ya, otomatis mata tersebut merupakan organ yang penting dalam proses melihat, ya, sesuai dengan fungsinya. Kemudian hidung dan pengecap, yang mana hidung itu lebih kepada area atau sensori pembau yang mana manusia bisa membedakan bau-bauan ya atau wangi-wangian atau aroma-aroma apapun dari sensori hidungnya. Demikian pula untuk area pengecap ya atau sensori pengecap yaitu lidah untuk bisa membedakan beberapa macam um, rasa seperti manis, pahit ya, asam, asin. Kemudian telinga. Telinga itu berarti lebih kepada pendengaran ya dan keseimbangan. Nah, jadi telinga itu tidak hanya berfungsi sebagai area atau sensori untuk mendengar, namun di sana juga ada titik keseimbangan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu adalah area kulit atau area peraba ya, yang mana nanti kita akan bahas sedikit mengenai lapisan-lapisan kulit ya, lalu apa saja yang bisa dideteksi, apa saja yang bisa diidentifikasi oleh sensori peraba kita kali ini. Nah, kita akan mulai dari mengenal lebih ringkas ya mengenai panca indera kita. Yang pertama yaitu mata yang disarafi oleh nervus opticus ya dengan adanya reseptor reseptor sel root dan cone di retina. Ya, kemudian telinga ada nervus cochlearis ya, kemudian ada hidung disarafi oleh nervus olfactorius, kemudian lidah itu ada nervus facialis dan glosopharyngeal. Kemudian yang peraba ini untuk bisa mendeteksi ya adanya nyeri, panas, dingin dengan sensori-sensori yang berbeda-beda. Seperti kalau nyeri itu lebih ke free nerve ending, kemudian panas itu ada Ruffini, dingin itu ada Krauss, kemudian meraba atau mengidentifikasi ini halus atau kasar ada Meissner, kemudian ada tekan Pacini, dan posisi sendi atau muscle spindle. Nah, kita mulai dari organ mata ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa mata kita merupakan organ penglihatan dengan struktur yang sangat khusus dan kompleks. Ya, yang mana dia akan berfungsi untuk menerima dan mengirim data ke korteks cerebral ya. Kemudian, nah di sini kita lihat ada bola mata atau yang kita sebut dengan bulbus oculi. Di mana bola mata di sini itu dia strukturnya berhubungan ya dan dilindungi dalam tulang yang berongga bulat yang kita sebut dengan orbita. Ya, dia dilindungi oleh palpebra atau kelopak mata superior dan inferior. Kemudian, nah bola mata kita ini ya dia dilindungi oleh dan dialasi oleh lemak yang terletak di belakang bola mata. Nah, kemudian saraf dan pembuluh darah ini bisa mensuplai nutrisi dan mentransmisi impuls ke otak itu juga ada di dalam orbita.
ya. Kemudian, nah, orbita ini merupakan rongga yang berpotensi untuk berkumpulnya cairan ya darah, kemudian udara karena letaknya yang anatomis dekat dengan sinus dan pembuluh darah ya. Kemudian, nah, pada bagian mata ini juga terdapat si gland lacrimalis. Yang mana gland lacrimalis ini adalah kita sebut dengan kelenjar air mata ya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menjaga lingkungan atau area mata kita itu menjadi lembab. Nah, kalau kita sebut dengan gland lacrimalis ini merupakan bagian eksternal dari anterior, ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang gland lacrimalis atau kelenjar air mata, otomatis ada dua macam air mata yang diproduksi, ya. Yang pertama air mata pelumpas yang mengandung lemak, air dan mukosa, dan juga air mata aqueous yang dihasilkan sebagai respon emosi dan iritasi dan hanya mengandung air, ya. Nah, kemudian air mata ini juga mengandung berbagai komponen yang dihasilkan oleh sejumlah kelenjar. Ya, kelenjar lacrimal yang tadi disebutkan itu memproduksi air mata yang berair yang berada di bagian anterior lateral atap orbita bagian atas. Kemudian kelenjar lacrimal aksesorius ini dia berfungsi untuk menjaga mata itu menjadi lembab begitu ya. Nah, kelenjar ini terdiri dari sebaceous dan mole atau ciliaris ya, yang terletak di dalam batas kelopak mata. Nah, kemudian ada kelenjar mibum ya, ini terletak pada satu barisan sepanjang tarsus kelopak mata. Nah, kemudian bulbus oculi ini ya atau mata kita itu juga terdiri dari 3 lapisan. Nah, di sini lapisan yang pertama itu kita sebut dengan tunika fibrosa ya yang melindungi kornea dan sklera, kemudian lamina vasculosa ya yang berhubungan dengan peredaran darah, dan tunika sensoria yang berhubungan dengan retina. Nah, kemudian bulbus oculi di sini juga berisi refraktif media yang terdiri dari kornea, aqueous humor, lensa ya dan corpus vitreus. Nah, ini adalah bagian atau anatomi dari si mata kita ya. Nah, ini yang kita sebut dengan eyelids atau bulu mata ya, yang normalnya ini berfungsi untuk melindungi. Ini adalah bagian lateral contus, kemudian yang putih ini adalah sklera, kemudian ini bagian limpus, ini bagian pupil, ya, kemudian ini adalah palpebra bagian atas, kemudian ini media canthus, dan ini adalah lacrimal caruncle atau kita sebut dengan kelenjar air mata ya. Nah, ini adalah tampak horizontal section kalau misalkan kita melakukan pembedahan pada area mata. Nah, di sini kita lihat ya bahwa mata kita itu terdiri dari berbagai macam bagian struktur yang kompleks ya. Yang mana di sini bagian paling luar ini kita sebut dengan kornea. Kemudian berikutnya yang berisi nanti cairan ya, cairan air mata, cairan pelumas. Kemudian berikutnya adalah ada pupil, ada lensa, ada ciliary body ya. Kemudian berikutnya ada sklera, choroid, retina ya, posterior cavity. Kemudian ada orbital fat, kemudian ada fovea, ini adalah arteri, central arteri dan vena dari si mata. Kemudian ini ada optic nervusnya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini tampak horizontal section juga dengan superior aspect ya. Adik-adik bisa lihat di sini yang mana fungsi dari tiap bagian ini tentunya berbeda-beda ya. Seperti vitreous body dia akan menghasilkan cairan ya yang berisi air ya untuk mempersarafi atau menutrisi bagian-bagian mata di belakang areanya ya. Kemudian sementara yang isi mata kita. Oke, ini masih kita berhubungan dengan bagian-bagian pada mata kita secara anatomis. Nah, kemudian visual reseptor yang dibantu oleh aksesoris ya dengan fungsi masing-masing seperti eyelid ya, kemudian lacrimal apparatus yang berfungsi untuk memproteksi mata kita dan otot mata ya. Yang mana otot mata kita itu terdiri dari otot levator palpebral. Nah, ini adalah bagian-bagian dari otot mata ya, yang mana nanti gerakan otot mata ini akan dikontrol oleh 6 ekstraokuler yang masuk ke sklera dan dipersarafi oleh nervus ketiga atau okulomotor, kemudian nervus keempat cochlearis, dan keenam yaitu abdusen. Di mana yang kita pertama kita lihat adalah si dibagi menjadi dua dulu ya, ada si otot rectus lateralis. Dia ini berfungsi untuk abduksi dan otot rectus medial untuk aduksi. Ya.
Kemudian berikutnya yaitu otot rectus superior ya untuk mengangkat dan melakukan aduksi, dan inferior untuk melakukan depresi dan aduksi. Sementara otot oblik superior ini untuk mengarahkan mata ke lateral dan inferior, sementara yang oblik inferior itu untuk mengarahkan mata itu ke superior dan lateral ya. Nah, keenam otot ini itu dipersarafi oleh nervus 3, 4, dan 6. Adik-adik bisa baca ya dalam ringkasan yang sudah saya berikan dalam tabel ini. Nah, ini masih bagian mata yang tadi ya, di mana ada eyelid, kemudian um, eyebrow, kemudian eyelash itu adalah aksesoris mata ya. Selain dia untuk melindungi mata, dia yang untuk mempercantik ya, mempercantik bola mata, dia juga memiliki fungsi-fungsi untuk melindungi mata dari infeksi, debu, keringat ya, ataupun kotoran-kotoran lainnya. Nah, kemudian ini kita masuk dulu mengenai support atau maintenance dari si mata ya. Yang pertama adalah alis sebagai pelindung atau fungsi dari perspirasi. Kemudian eyelid atau palpebra yaitu tergolong lapisan kulit ya dengan berisi otot-otot levator palpebra superior. Kemudian ada canthus ya, ini kita sebut dengan sudut mata, di mana di sana ada tarsal gland untuk menghasilkan minyak sehingga mata kita tidak mengering ya, dia termasuk juga dalam kelenjar air mata. Kemudian eyelash, bulu mata ya yang sangat sensitif sehingga sangat mudah untuk mengedip ya, karena reseptor dari mata kita atau sensor dari mata kita, jika ada debu atau ada kotoran yang ingin masuk, otomatis dia akan berkedip, dia akan menutup untuk melindungi mata kita dari kotoran. Nah, kemudian berikutnya kita akan masuk ke konjungtiva ya, yang mana konjungtiva ini merupakan membran mukosa yang melapisi permukaan dalam palpebra. Kemudian dia berupa lapisan yang tipis, kita berlapis silindris ya, atau kita sebut dengan stratified columnar epithelium. Nah, sifatnya sangat tipis dan transparan sehingga akan terlihat pembuluh darah di bawahnya ya. Kemudian terdapat sel goblet pada epitel yang menghasilkan mukus sehingga menjaga kelembapan mata. Nah, untuk konjungtiva ini sangat diperlukan vitamin A ya, yang diperlukan untuk mensekresi epitel. Ya, otomatis kalau misalkan kurang vitamin A dapat menyebabkan kekeringan konjungtiva ya. Nah, konjungtiva ini katanya bisa dibandingkan atau bisa samakan dengan kantongnya si kanguru karena dia bersifat tebal, tipis ya dan transparan ya. Kemudian dan dia itu menjaga area-area mata kita kalau di kanguru kan untuk menjaga kehangatan, kelembapan dari si anaknya. Itu ya. Dapat disandingkan mereka berdua. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke lacrimalis gland yang sudah tadi saya sebutkan ya, bahwa dia ini bisa menghasilkan air mata. Kemudian saluran ideal mata, dia bisa membawa air mata ke nasal cavity, ke rongga cavity, ya ke rongga nasal. Nah, otomatis kalau misalkan orang menangis, biasanya sering mengalami atau sering juga keluar air hidung. Nah, itu sebenarnya berasal dari mata kita ya. Nah, air mata kita ini mengandung mukus, antibodi ya, kemudian lisosim atau antibakteri. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian atau patofisiologi atau fisiologis penglihatan. Yang mana kalau misalkan terdapat cahaya ya, otomatis cahaya itu akan masuk ke bagian kornea, kemudian setelah itu akan masuk ke anterior segment, kemudian akan diteruskan ke bagian pupil, pupil kita akan mengecil ataupun melebar, kemudian akan diteruskan ke lensa ya, kemudian ke posterior segment atau body vitreous, dan baru ke bagian retina. Nah, itu singkatnya ya. Tapi kalau misalkan kita mau lihat yang lebih kompleks, sebenarnya perjalanan cahaya itu berawal dari kornea, kemudian ke aqueous humor, pupil, masuk ke lensa, retina. Setelah itu akan diteruskan lagi nih untuk bisa dipersepsikan sebagai suatu benda, ya. Kemudian akan diteruskan ke nervus opticus, kemudian akan masuk ke chiasma opticus, masuk ke tractus opticus, kemudian corpus geniculatum lateral, kemudian masuk ke radio optika, kemudian akan masuk ke korteks penglihatan. Oke, kita masuk lagi ke struktur si mata kita ya. Pertama, mata kita itu memang dilapisi oleh 3 lapisan primer ya. Yang pertama itu ada sklera, kemudian ada uvea ya yang mengandung fluid, dan retina.
Nah, tiap lapisan ini memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda, ya, yang mana ketiga lapisan tersebut berperan untuk membuat mata yang bulat dan terisi humus vitreous atau substansi seperti gelatin antara lensa dan retina. Nah, yang pertama di sini adalah sklera. Sklera di sini merupakan lapisan yang paling luar dan kuat, ya, dan dia ini adalah bagian yang putih di mata kita. Nah, kalau misalkan sklera ini mengalami penipisan warnanya misalkan jadi kebiruan, ya. Dia itu di bagian posterior ya, sklera ini mempunyai lubang yang dilalui oleh saraf optikus dan pembuluh darah retina sentralis. Kemudian di bagian anteriornya ini eh, dia itu bisa berlanjut menjadi kornea ya. Nah, kemudian permukaan anterior sklera ini diselubung secara longgar dengan konjungtiva. Yang mana konjungtiva tadi sudah kita sebutkan bahwa dia itu adalah membran mukosa yang tipis yang mengandung kelenjar yang bertanggung jawab terhadap lapisan air mata. Kemudian konjungtiva palpebra ini melapisi sisi bawah kelopak mata ya, yang merupakan kelanjutan dari konjungtiva bulbaris yang menyelubungi sklera anterior. Nah, kemudian kita lanjut ke uvea ya. Uvea ini atau kita dia terdiri dari dua sorry tiga bagian yaitu koroid, iris dan ciliar body. Yang mana koroid ini merupakan lapisan vaskuler yang memberikan darah ke lapisan epitel berpigmen retina ya, dan retina sensoris dan dia banyak berpigmen. Nah kemudian kalau iris, nah tadi sudah disebutkan ya bahwa di uvea itu juga terdapat iris ya, di mana iris tersebut adalah struktur muskuler yang berpigmen yang memberikan warna khas pada mata kita. Kemudian, nah iris ini adalah bagian anterior tractus uvea ya, yang membagi ruangan antara kornea dan diafragma muskuler sirkuler tipis yang di tengahnya itu terdapat lubang bulat yang kita sebut dengan pupil. Kemudian pupil ini dia akan bertambah jumlah ukurannya ya ketika iris itu secara spontan beradaptasi dengan cahaya yang berdilatasi. Nah, kemudian berikutnya adalah badan siliari ya. Di mana badan siliari ini dia mengandung otot yang membuat kontraksi dan relaksasi si lensa kita ya. Jadi badan siliari ini berperan penting nih untuk menjaga tekanan intraokular atau kita sebut atau kita singkat dengan TIU yang mensekresi humus aqueous ya, yang mana humus aqueous itu merupakan cairan transparan yang berkadar air tinggi yang mengisi kamera anterior dan posterior yang kemudian disalurkan ke kanalis scale. Nanti kita akan belajar lebih banyak ya mengenai gangguan-gangguan yang terjadi pada badan siliari ya pada mata kita. Nah, berikutnya yaitu adalah retina. Nah, kalau kita lihat retina ini adalah lapisan pada bola mata yang memiliki jaringan 8 lapis, kemudian semi transparan ya, tipis yang melapisi bagian dalam bola mata. Nah, lapisan luar bagian satu lapis retina ini kita sebut dengan epitelium berpigmen ya. Kemudian dalam retina itu juga dia itu ada batang dan kerucut yang mengandung batang dan kerucut yang mana retina di sini merupakan sel yang sensitif sekali terhadap cahaya. Yang mana batang itu untuk penglihatan perifer, ketajaman pandangan pencahayaan rendah, ya yang membedakan bentuk dan batas benda. Sementara kerucut itu untuk membedakan warna dan penglihatan yang tajam, ya. Nah, retina di sini juga dia itu uh, bertugas untuk mengirimkan sinyal visual ke otak manusia. Nah, ini kita lihat adanya bagaimana anatomi dari si lensa, ya. Bagaimana sih sebenarnya pupil kita itu bekerja, ya. Kemudian di persarafi atau di ada dua saraf ya, itu ada saraf simpatis dan parasimpatis yang berfungsi untuk mengatur si pupil kita. Nah, kemudian tadi yang sudah saya sebutkan ya, yang mana fokus mata kita itu di berhubungan dengan otot siliari ya, yang berfungsi untuk menarik lensa untuk melihat jarak yang jauh.
Nah, kemudian ini ada beberapa kelainan pada mata yang bisa saja kita alami seperti miopi dan hipermetropi ya, yang paling sering kita yang paling sering kita jumpai gitu ya. Kemudian yang lainnya yaitu seperti astigmatisme dan presbiopi. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan ya bahwa retina itu merupakan bagian lapisan ke-8 dari uh, lapisan yang semi transparan ya, jaringan ke-8 dari mata kita. Kemudian terdapat rod cell atau batang dan kerucut yang tentunya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian dia itu uh, fotoreseptor, berarti dia itu sensitif terhadap cahaya ya. Kemudian terdapat banyak pembuluh darah di retina. Oke, itu mata. Sekarang kita akan lanjut mengenai telinga. Nah, telinga di sini yang mana kita ketahui bahwa dia ini memiliki fungsi pendengaran ya, yang mana telinga merupakan bagian vestibulococlearis yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan atau equilibrium dan berfungsi sebagai area pendengaran ya, atau kita sebut dengan hearing ya. Nah, yang mana indera pendengaran ini berperan penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sangat penting untuk perkembangan normal dan pemeliharaan bicara. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak bisa mendengar, pasti dia juga tidak bisa berbicara karena dia tidak bisa membedakan kosakata, ya dia tidak pernah mendengar bagaimana pengucapan-pengucapan kata-kata sehingga dia susah untuk melafalkan melalui bicara begitu ya. Kemudian, nah, telinga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya, oke, kita akan bahas mengenai telinga luar. Yang mana telinga luar, oke, telinga luar atau kita sebut dengan auricula ya atau pinna, kemudian dan meatus acousticus externa ya. Jadi ada dua bagian. Yang pertama adalah si pinna dan si meatus acousticus externa. Kemudian, nah, dia ini dipisahkan dari telinga tengah oleh struktur seperti cakram yang kita sebut dengan gendang telinga. Nah, kalau kita langsung saja kita lihat gambarnya ya, ini yang kita sebut dengan pinna dan meatus acousticus externa. Ya, ini adalah salurannya, ini adalah gendang telinga, ini adalah pemisah antara telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Yang biru ini kita sebut dengan telinga bagian tengah dan yang pink itu adalah telinga bagian dalam. Ya, ini adalah bagian-bagiannya. Ini kita sebut dengan helix, kemudian tubercle, concha, tragus, dan lobul. Kemudian, nah, telinga terletak pada kedua sisi kepala ya kurang lebih setinggi mata kita. Auriculus melekat ya, auriculus itu melekat ke sisi kepala oleh kulit ya, dan tersusun oleh tulang kartilago kecuali lemak dan jaringan bawah kulit pada lobus telinga. Nah, auriculus atau pinna ini membantu pengumpulan gelombang suara dan perjalanannya sepanjang kanalis auditorius externum. Ya, kemudian tepat di depan dari meatus auditorius externus itu terdapat sendi temporomandibular. Ya, kemudian kanalis auditorius externus ini panjangnya sekitar 2,5 cm ya, seperti lateral. Kemudian memiliki kerangka kartilago dan fibrosa padat di mana kulit terlekat. Oke, kemudian, nah disinilah sering terdapat serumen ya yang nampaknya atau yang memiliki sifat antibakterial dan memberikan perlindungan bagi kulit. Oke, kemudian ini adalah yang kita sebut tadi auricle, ini ada eksternal akustik meatus ya, kemudian ini membran tempani, kemudian nah ini adalah bagian tengah dari si
telinga bagian tengah, kemudian ini adalah bagian dalam ya yang berisi dengan saraf, kemudian ada koklea, ya ada semipolar canal, kemudian ini juga terdapat oke pada bagian telinga tengah itu terdapat 3 tulang ya, di mana telinga tengah di sini tersusun atas membran timpani yang dimulai dari membran timpani atau benang telinga. Kemudian dia itu cuma memiliki diameternya cuma 1 cm dan sangat tipis ya. Kemudian telinga tengah ini yang kita lihat sini ada 3 tulang. Yang pertama adalah malleus, incus, dan stapes. Kemudian berikutnya adalah nah ini adalah tuba Eustachius ya, yang lebarnya sekitar 1 mm dan panjangnya sekitar 35 mm, menghubungkan telinga dengan nasofaring. Otomatis ya kalau misalkan pasien itu pilek, bisa aja nih bakterinya naik ke saluran Eustachius sehingga menyebabkan infeksi pada telinga. Kemudian untuk telinga bagian dalamnya, tadi sudah saya sebutkan bahwa dia itu ada organ koklea dan kanalis semisirkularis ya. Kemudian dipersarafi atau terdapat saraf nervus facialis dan nervus cochlea vestibular. Oke, kemudian, nah ini gambaran secara jelasnya ya dengan fungsinya masing-masing yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, ini juga masih sama. Ya, ini juga masih sama ya mengenai anatominya yang sudah tadi kita jelaskan. Oke, kemudian nah untuk telinga tengah di sini ya dia itu berisi gendang telinga seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah 3 tulangnya. Ada malleus, incus, dan stapes. Ini malleus, ini incus, dan ini stapes. Kemudian ini adalah saluran Eustachius. Ya, mereka semua ini ada pada membran timpani. Oke, dan dalam bagian dari tulang, 3 tulang tadi yang berada pada telinga tengah. Kemudian, nah ini kita lihat ya, bagaimana si saluran Eustachius itu yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring kita. Jadi kalau ada udara, otomatis dia akan masuk ke gendang telinga kita, ya. Kalau ada udara, misalkan untuk ingus pada anak-anak yang mengalami ISPA, itu bisa saja bakterinya itu naik ke telinga. Nah, ini kemudian ini masih yang middle. Nah, fungsi dari ketiga tulang itu juga berbeda-beda ya, seperti malleus itu dia melekat pada membran timpani. Kemudian incus dia terletak antara malleus dan stapes. Stapes itu menggetarkan oval window. Dan tentunya mereka ini punya tugasnya masing-masing ya, fungsinya masing-masing. Sementara untuk otot-ototnya itu adalah otot tensor timpani pada malleus dan otot stapedius pada stapes. Kemudian ya ini masih sama. Untuk telinga dalam itu ada 2 ya, ada yang equilibrium itu semicircular canals dan hearing itu dari cochlea. Nah, di sini kita sebut bahwa dia itu atau telinga dalam itu kita sebut dengan labirin. Kemudian dia terdapat di bagian petrosa atau pars petrosa dari os temporalis. Kemudian terdapat 3 bagian yaitu semicircular canal, vestibul dan cochlea. Ini sama ya. Nah, ini adalah bagiannya. Ini seperti siput ya, rumah siput yang mana kita sebut ini ada kata tersebut dengan semipolar canal yang berfungsi untuk keseimbangan, sementara untuk yang koklear ini untuk area pendengaran. Dan ini adalah bagian-bagiannya dari si koklea. Dia juga adanya saraf ya, saraf dari vestibular dan uh, kemudian ini masih sama. Oke. Nah, proses dari pendengaran kita, oke kita kembali sedikit ya. Kita akan, nah kembali di sini, yang mana nanti
Oke, ini sepertinya. Nah, di sini ya. Jadi otomatis kalau misalkan auricle itu adalah mengumpulkan si gelombang suara kita ya, kemudian diteruskan ke eksternal meatus akustiknya, kemudian dia akan menggetarkan si gendang telinga, disalurkan. Nah, gendang telinga ini dia akan mendapatkan sensori pendengaran atau suara, kemudian akan menggetarkan si ketiga 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 tulang ya, malleus, infus, dan stapes. Kemudian dia akan masuk ke cloaca, kemudian akan diteruskan ke nervus vestibular ya, kemudian akan dibawa ke otak untuk dipersepsikan sebagai suara. Maka daripada itu kita jadinya bisa mendengar gitu ya fisiologisnya. Oke, kemudian berikutnya kita akan masuk sedikit ke bagian pengecap ya. Kalau kalau misalkan kita ngomongin tentang sensori pengecap, pasti itu lidah ya. Kemudian, nah lidah kita ini terdiri dari muskular, otot ya. Kemudian dia ini ada otot ekstrinsik dan intrinsik yang terdiri dari fase oral dan atau bagian oral dan faringeal part ya. Terdapat juga sulcus terminalis. Kemudian inervasinya itu adalah nervus ketiga, kemudian nervus 11 ya, dan nervus 7. Nah, dalam lidah kita itu terdapat papila. Papila inilah yang berfungsi sebagai sensor perasa ya. Oke, kalau misalkan kita lihat secara lateral ya, lidah ini lidah kita, kemudian ada bagian uh, styloid proses, kemudian ada styloid, kemudian styloglossus, hypoglossus, hyoid, kemudian geniglossus, dan mandibula atau mandibel. Kemudian dari mediannya itu kita lihat ada otot-ototnya ya, yang seperti tadi sudah kita sebutkan. Kemudian berikutnya, nah ini adalah bagian dari lingual lymphatic follicle, kemudian ini adalah fallate, kemudian ini midline groove. Nah, di lidah ini kita bedakan menjadi body of tongue ya, sampai di bagian foliate, kemudian masuk ke root of tongue, akar dari lidah kita ya. Tentunya di bagian belakang, paling belakang itu ada epiglotis ya, kemudian lingual tonsil, um, palaglossus, terminal groove ya. Nah, ini ya titik-titik ini yang kita sebut dengan papila. Empat ini atau di lidah ini ya ada saraf, yaitu saraf hipoglossus, kemudian saraf vagus, dan saraf glosopharyngeal ya, yang ada pada lidah kita. Nah, kemudian ya tadi sudah kayak saya sebutkan bahwa di lidah itu terdapat papila. Ya, ini berfungsi untuk uh, perasa pembeda rasanya. Kemudian ya ini masih sama. Nah, informasi kecap ini dia itu mencapai cerebral cortex ya. Jadi jalur pengecapnya dia itu masuk ke saraf fasial dan glosopharyngeal. Kemudian ada juga beberapanya masuk ke saraf vagus ya. Nah, di sini kita bedakan menjadi atau ada 4 bagian pada lidah kita yang berfungsi untuk membedakan rasa. Misalkan pada bagian fungiform papila itu lebih kepada manis ya, kemudian pada bagian pinggir tepi lidah kita itu membedakan asin, uh, asam ya, sementara pada bagian belakang itu untuk membedakan rasa si pahit begitu ya. Kemudian ada rasa umami juga pada bagian posterior faring. Ya, ini sama ya. Nah, ini nervusnya. Kita lihat.
Otomatis ya ini adalah jalan cerita dari bagaimana sih sebenarnya kita itu bisa merasa gitu ya ketika adanya rasa entah manis, entah pahit ya, itu akan dibawa ke si nervus glosofaring ya, nervus glosofaring, kemudian ada juga beberapa rasa ataupun sensori yang dibawa oleh si vagus dan si fasial, kemudian akan diteruskan ke bagian gustatory cortex ya. Inilah akan dipersepsikan oleh diri kita apakah kita ini mencicipi rasa apa sih makanan ini begitu. Nah, itu mengenai lidah. Berikutnya yaitu adalah peraba. Ya, kalau peraba otomatis yang apa namanya bagian yang paling luas yang bisa merasakan sensasi dingin, panas, kasar dan halus itu pasti si kulit. Ya, dia itu kulit itu dia tipis dan tebal ya. Ada yang bagian yang tipis, ada bagian yang tebal yang terdiri dari epidermis dan dermis. Yaitu bisa kalau epidermis dia itu terdiri dari 4 sampai 5 lapisan. Kalau dermis itu biasanya ada ujung saraf ya, corpus, Meissner, Pacini gitu ya. Kemudian ada di kulit itu juga ada kelenjar. Nah, apakah dia termasuk organ yang terluas dan paling berat? Karena dia itu menutupi seluruh tubuh, otomatis kita sebut dia itu adalah organ yang terluas, ya. Kemudian salah satu indikator kesehatan, kemudian di dalamnya itu juga terdapat rambut, kuku, kelenjar, dan reseptor spesifik, ya. Otomatis kalau rambut, kuku, ya itu juga termasuk adalah bagian dari kulit kita. Nah, fungsinya adalah untuk menutupi jaringan organ di bawahnya, kemudian untuk memproteksi, ya, melindungi, kemudian mengatur suhu tubuh, reseptor terhadap raba, suhunya nyeri, keringat juga ya, dia yang juga menghasilkan keringat, kemudian dia yang menyerap sinar ultraviolet untuk bisa dirubah menjadi vitamin D ya. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu adalah epidermis yang paling luar ya, paling superficial, kemudian dermis, tengahnya hipodermis, dan paling profundus. Nah, ini dibedakan menjadi 3 ya. Ini epidermis, kemudian di bagian dermis, dan ini di bagian hipodermis ya. Kalau di bagian hipodermis, nah ini mah udah pasti banyak berisi kelenjar, kelenjar keringat, kelenjar lemak ya, kemudian arteri, vena. Sementara kalau misalkan yang di dermis ini banyak sensorinya ya. Sensorinya seperti apa aja? Ini ada mesenteric corpus ya, kemudian free nerve ending, ada sensori nyerinya, kemudian ada Meissner ya. Kemudian kalau di bagian atas ini adalah samping luar ya, yang apa namanya paling bisa kita sentuh ya. Kemudian, nah epidermisis ini dia itu berupa sel keratinosit, melanosit, Merkel cell, dan Langerhans. Kemudian tiap hari itu dia itu si epidermis itu menghasilkan sel baru dan ada sel kulit yang mati. Biasanya sel kulit kita itu akan mengalami pengelupasan itu dengan durasi waktu 25 sampai 45 hari ya, kurang lebih 1 bulan ya. Kemudian tidak ada pembuluh darah di sana. Nah, untuk lapisan-lapisannya ini ada sternum germinativum atau lapisan basal, kemudian stratum spinosum, kemudian ada stratum granulosum, kemudian ada lucidium dan corneum ya. Nah, untuk di note bahwa lapisan-lapisan ini setiap hari itu akan terjadi pergantian selnya. Ataupun kalau misalkan kita rata-rata seluruh lapisan di epidermis itu akan mengelupas untuk mengalami pergantian itu selama 1 bulan. Nah, ini tadi bagian yang tadi ya. Kemudian yang paling luar itu adalah si corneum, kemudian dilanjutkan oleh lucidium, kemudian granulosum, spinosum, basal, yang terakhir ada area yang kita sebut dengan membran, baru masuk ke dermis. Nah, ya ini juga bagian-bagiannya. Nah, kemudian saya singkat sedikit untuk epidermis di sini ada bagian yang kita sebut dengan keratinosit ya, berfungsi untuk memproteksi menghasilkan fibrous protein yang kita sebut dengan keratin, kemudian melanosit
itu pigmennya. Langerhans itu untuk membantu imun, ya, membuat imun sistem. Kemudian Merkel cell itu untuk berhubungan dengan sensory nerve ending, ya, untuk nyeri. Oke, ini adalah bagian-bagian tadi yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian tuh dermis, dia itu berisi ikatan kolagen dan elastis, ya, di mana di dalamnya itu terdapat sel fibrolas, kemudian makrofag, mast cell, sel darah, kemudian rambut, kelenjar, ya. Terdiri dari dua lapisan, yaitu papillary dan reticular. Nah, di sini di lapisan dermis itu ada sidik jari. Otomatis sidik jari itu pasti berhubungan dengan uh, papillary dari dermis kita. Kemudian dan tiap-tiap orang itu punya sidik jari yang berbeda, ya, karena lapisan jenis lapisan kulitnya pun juga akan berbeda. Kemudian hipodermis itu adalah lapisan subcutaneus yang superfisia facial, ya. Jadi dia itu terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar. Kemudian di sana juga terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan pembuluh darah serta limfa. Kemudian di fascia ini adalah jaringan ikat yang sangat kuat, ya, yang terdiri dari infesive fascia, intermuscular septa, dan subserius fascia. Ya, ini membentuk retinaculum dan bursa. Kalau untuk skin color atau warna kulit, yaitu terdiri dari adanya tiga, ya, ada melanin, itu berarti warna-warna yang biasa kita lihat. Kemudian karotin itu ada pigmen yang ada di telapak, sementara hemoglobin itu yang warnanya merah. Oke, kemudian berikutnya adalah kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat kita itu wajib aktif, ya, kalau nggak aktif bahaya. Nah, kemudian kelenjar keringat kita itu ada macam-macam jenisnya. Yang pertama adalah ekrin. Dia itu adanya di uh, dahi, telapak tangan, dan telapak kaki. Kemudian apokrin, yaitu adanya di area genitalia, anogenital, dan area akselari, kelek kita, ya, ketek kita. Kemudian yang berikutnya adalah ceruminous glands, itu dia itu ada di telinga, ya, telinga kita sebut dengan cerumen. Kemudian kelenjar mamari itu ada di area payudara. Kemudian untuk sebaceous gland itu dia itu sering adanya di kulit untuk mensekresi hormon, ya. Kemudian eh, hampir ada di seluruh bagian kulit kita. Kemudian berikutnya adalah folikel rambut, yaitu berbentuk batang dan mengandung keratin yang menonjol pada permukaan epidermis. Ada dua bagian, shaft dan root, ya. Kemudian, nah, ini adalah bagian dari rambut kita, ya. Seringnya kita lihat gambar ini di bagian kulit kepala, gitu, ya, kalau iklan-iklan sampo. Nah, kemudian berikutnya nail atau kuku merupakan modifikasi dari sternum lucidum dan corneum yang terdiri dari akar, body, dan free edge. Kemudian ada bagian putihnya kita sebut dengan lunum yang berbentuk seperti bulan sabit. Nah, ini, ya, yang lunula, kemudian ada nail bed, ya, ini adalah bagian untuk pertumbuhan dari si kuku kita. Kemudian pigmentasi, ya, dan area-area yang apa namanya ras, gitu, ya. Pigmentasi ini terdiri dari melanoid, hiperpigmentasi, hipopigmentasi, ya, ini adalah bagian-bagian yang uh, agak berbeda, gitu, ya, atau memiliki yang sering mengalami permasalahan. Oke, ini tadi sudah yang saya sebutkan, ada skin color, ada pigment, kemudian ini sweet gland-nya, ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sense of smell. Yang pertama itu adalah hidung, ya. Sense of smell itu pasti hidung, ya. Nah, hidung kita ini terdiri dari bagian root, dorsum apex, narsum, dan septum. Kemudian ada cavum nasi atau kita sebut dengan nasal cavity. Ini ada area respiratory dan area olfaktori. Nah, kemudian
Nah, ini dia ya. Hidung kita itu ada nervus olfactory ya, kemudian ada olfactory bulb, ada trakt atau apa namanya saluran si olfactory, kemudian ada olfactory epithelium dan ethmoid bone. Nah, otomatis kalau penghantaran impuls itu pasti akan masuk ke kavitas nasi ya atau area nasal cavity. Dia akan masuk, kemudian ada reseptor, dia akan diteruskan ke akson, ya, kemudian akan masuk ke bagian kavitas krani melalui foramina pada lamina fibrosa ethmoidalis, kemudian masuk ke bulbus olfactorius, kemudian masuk ke tractus olfactorius, diteruskan ke korteks, ya, kemudian setelah itu akan mau dipersepsikan menjadi bau. Oke, ini adalah dalam hidung itu ya ada terdapat mukosa, ada terdapat bulu-bulu hidung yang berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk ke hidung kita ya. Kemudian, nah ini adalah olfaktori apa namanya jalur dari si olfaktor saraf olfaktori kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, adik-adik bisa tanyakan ya di pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik karena sudah menyimak materi kita hari ini. Nanti kita akan lanjut dengan pertemuan berikutnya, yaitu dengan masalah-masalah pada gangguan persepsi sensori. Saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari saya. Sampai jumpa.